Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an Qadim wahyu minullah, tanpa tinulis iso diwaca. Ing jangan buru waskita, tentang cepake ing jero dodo, tentang cepake ing jero dodo. Zat Allah yang berfirman di Al-Qur'anul Karim, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Rahasia manusia adalah rahasiaku. Itu zat Allah yang berfirman. Pada akhirnya semua manusia sirna dalam hakikatnya, ya, karena zat Allah sudah berfirman, sebenarnya manusia itu adalah rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua saudaraku, baik pria maupun wanita di seluruh dunia, dimanapun diri kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin, diri kami mendapatkan amanah mandat perintah dari sisinya zat Tuhan Yang Maha Esa. Diperintah, disuruh menjabarkan tentang adanya sebutan sangkan paraning dumadi. Lalu dibenahi ada nama sangkan paraning gesang yang kami lalui dulu, namanya sangkan paraning gesang. Ketika waktu sangkan paraning gesang itu di paguyuban, lalu paguyuban sampai sekarang sudah tidak lanjut karena ilmu dibentuk di dalam organisasi. Akhirnya buyar, tidak bisa lanjut, nggak ada turunnya wahyu lagi. Akhirnya turun ke diri kami di Jombang. Akhirnya kami beri nama sangkan paraning urip. Kami pegang secara pribadi, memangnya zat Allah menurunkan wahyu di Jombang ke diri kami, namanya sangkan paraning urip. Panjenengan agar mengerti isi kandungan makna sangkan paraning urip atau sangkan paraning
hidup. Sama saja, dari inti tiga-tiganya tersebut itu sama saja, maksudnya sama saja, cuma berbeda aran. Sangkan parane dumadi dalam arti sangkan itu dari mana? Sangkan soko, cara Jawa soko ndi? Dumadine awakmu sak kujur iki dumadi ana ing glegere manungsa, dumadine Adam dan Hawa. Dari mana? Di situ akhirnya diperjelas ada sangkan paraning urip. Jadi sangkan paraning gesang, sangkan paraning urip sama. Cuma gesang itu kan bahasa halusnya. Jadi saya beri nama urip, lebih luas, lebih dikenalnya urip atau hidup sama saja. Jadi intinya itu dari mana sangkan asal usulmu urip ini? Sangkan ini asal dari mana? Sangkan asal usulnya hidup ini, kehidupan yang diri kita rasakan hidup ini, yang keluar masuk atau masuk keluar. Hidup kan masuk keluar lewat hembusan napas. Ini dari mana asal? Nah, hidup itu di mana-mana ada, sangat besarnya. No dia ono saparan-paran hidup di mana-mana. No ndinggon ada hidup, sang hidup terutama. Jadi intinya diri kula lan panjenengan disuruh mencari hidup, uripe zat Tuhan yang Maha Esa, yang keluar masuk lewat hembusan nafas di semua diri manusia. Intinya di situ. Jika panjenengan ingin mengetahui, ingin weruh, ingin makrifat Allah, nah zat Allah tidak memandang jabatan, tidak memandang orang itu berilmu tinggi, pandai mengaji, apal Al-Quran dan hadis. Jika diri kalian ingin menyatakan zat Tuhan yang Maha Esa, mengenal zat wujudnya, terutama mengenal hidup zat Tuhan yang Maha Esa. Zat Tuhan tidak memandang, zat Tuhan tidak pilih kasih, siapapun bisa. Sesepuh kita itu sudah berpesan, ger sing temen ben tinemu, teman tinemu. Nah, teman itu banyak modalnya, unsurnya. Teman akhirnya tinemu. Memang ternyata orang jika sungguh-sungguh ya pasti berhasil. Teman tinemu, modalnya ya harus awal berbaik dengan siapapun, kena dipercaya.
disuruh damai rukun, nggak boleh gontok-gontokan, nggak boleh iri dengki. Di situ teman. Terus disuruh jujur dengan siapapun modalnya. Jika sudah jujur dengan siapapun, panjenengan pasti disuruh adil dengan siapapun. Adil, jujur, baik. Akhirnya zat Tuhan Yang Maha Esa membenarkan. Karena sifat benar itu yang memegang teguh zat Allah, zat Tuhan Yang Maha Esa, sifat benar. Pada akhirnya diri kula banyak salah. Manusia, semua manusia salah akhirnya. Ya, dalam inti, dalam hakikat, semua manusia ini pada akhirnya mati sirna. Yang hidup adalah zat Tuhan Yang Maha Esa. Kula panjenengan jika melintasi kajian Jawa dan kajian Islam, melintasi ilmu hakikat dan tauhid. Hakikat adalah yang sebenarnya, tauhid adalah ilmu kefanaan, ilmu keesaan, bahwa merasa dirinya ini nggak bisa apa-apa. Hakikat yang sebenarnya merasa, jika si rasa sudah merasa bahwa dirinya sirna, nggak bisa apa-apa, fana. Ilmu tauhid itu meninggalkan diri, awak sakuju kata orang Jawa, jiwa dan raga seluruh tubuh kujur ini nggak diakui, nggak ikut punya, sampai hembusan napas kehidupan nggak mengaku, nggak ikut punya. Bisa gerak apapun nggak ikut punya, bisa ngomong nggak ikut punya, bisa melek, bisa memandang nggak ikut punya, bisa mendengar suara apapun nggak ikut punya, bisa menghambu bau apa saja nggak ikut punya. Terus panaknya di situ. Yang memandang yang zat Allah dalam hakikatnya, yang mendengarkan suara, dan yang bersuara siapa? Ya zat Allah. Berbau, merasakan apa saja, rasa siapa nggak ikut punya, mati semua. Terakhir panjenengan bisa mengutarakan, mengucap, bisa mengatakan A, B, C, D. Ya zat Allah dalam hakikatnya. Ya, karena zat Allah sudah berfirman sebenarnya di Al-Quranul Karim, Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Rahasia manusia adalah rahasiaku. Itu zat Allah yang berfirman. Pada akhirnya semua manusia sirna dalam hakikatnya. Ya, karena zat Allah sudah berfirman sebenarnya manusia itu adalah rahasia. Jadi intinya semua manusia kan sirna. Kauno selono itu urip, tidak ada. Yang ada itu zat Allah yang maha hidup. Ya memang. Karena yang panjenengan cari itu zat yang nggak bisa rusak, zat yang
hidup kekal abadi. Memang semuanya kan bisa sirna, berarti kan gak bisa kekal, mati. Itu karena dihidupi, karena diadakan. Yang bisa diri kula melihat lalu bisa mengutarakan, bisa mengatakan A, B, C, D lah. Itu kan yang bisa rusak. Benda wujud semua bisa rusak. Zat hidup itu ya wujud, wujud nyata. Diri kula bisa melihatnya. Saya ajarkan jika panjenengan ingin mengetahuinya, saya arahkan, saya suruh melek. Bisa diri kula melihat, menyatakan dengan mata zahir. Namun panjenengan tidak bisa mengutarakan seperti apa. Kalau di Al-Quran sangat latifnya, sangat lembutnya zat Tuhan. Itu tidak bisa mengutarakan seperti apa. Kalau di luar diri, hidup zat Tuhan meliputi dan menghidupi semua sesuatu. Itu yang sangat penting, mencari asal usul hidup ini. Asal dari mana? Kan dari luar diri hidup ini asal mulanya. Yang kau hirup, yang kau tiup. Intinya wejangan Jawa dan Biatan Islam yang kami selenggarakan di setiap malam Jumat Pagi itu intinya diri kelompoknya mencari hidup zat Tuhan, wujudnya yang nyata, yang kekal abadi. Saya angkat, saya arahkan, saya tunjukkan. Semua bisa menyatakan zat hidup agar diri kula panjenengan mengenalnya asal mula dari mana, berakhirnya yang mengetahui kembalinya hidup kemana. Kata syariat maut hanya sekedar saja sakelapan batin roh ini menjalani kehidupan yang kekal abadi. Zahir berlapis-lapis 7 zahir ini bungkusnya roh. Diri kula nggak bisa melihatkan. Kalau di diri hanya bisa merasakan saja. Tapi panjenengan belum final, hanya mengenal ilmu rasa saja. Rasa ini asal mula dari mana ya enggak tahu. Jadi intinya titik terakhir mengenal dinul hayat, melintasi ilmu Jawa lalu mengikuti wejangan Jawa, itu bisa 100%. Jika panjenengan sudah menguasai ilmu hakikat dan ilmu tauhid, hanya bisa merasa fana. Dirinya ini nggak ikut punya, hanya zat Allah. Tapi kurasa ini belum tahu, belum mengerti sang hidup yang menghidup ini. Urip ini dari mana belum tahu asal usul. Hanya merasa. Rasa kan nggak bisa panjenengan membuktikan seperti apa. Hanya merasa. Kan ya seperti itu, nggak bisa kan menjabarkan rasa karena hanya merasa. Nerawang diri kula panjenengan nggak bisa, hanya merasakan saja. Seperti apa diri ini? Diri kan roh. Jika panjenengan mengikuti di wejangan Jawa, ya bisa menyatakan zat wujud nyata, zahir dan batin. Diri panjenengan kami suruh melek, kami arahkan. Ini loh, harus percaya. Bisa panjenengan melihat, menyatakan zat Allah, asal usulnya hidup ini terutama. Itulah zat hidup yang maha suci, yang selalu meliputi di semua, bukan hanya di manusia saja.
Semua sesuatu diliputi hidup. Tujuannya di situ intinya. Wejangan Jawa itu panjang mengenal hidup zat Tuhan yang ada di luar diri. Hidup kan di mana-mana. Sak paran-paran, sakan paran yang urip di mana-mana. Urip itu di mana-mana. Ditempati. Walaupun toh benda mati, ada hidup. Lembutnya hidup di sini ada, goibnya. Hanya nggak mengerti jika nggak melintasi ilmu sangkan para urip. Yang namanya ilmu kapitayan itu semua bisa masuk di situ. Zat alam tidak pandang bulu, siapapun bisa, nggak mengenal jabatan zat alam, nggak pandang bulu. Yang dipandang itu harapannya yang teman, seperti yang saya sebut tadi, teman. Nanti panjenengan dipanggil, ya tidak melakukan goro, jujur, gak gontok-gontokan dengan siapapun, rukun damai, melakukan kebaikan baik dengan siapapun, menyayangi semua. Di alam muka bumi disayangi semua agar panjenengan mengerti Islam rahmatan lil alamin. Semua ini peninggalan ilmu termasuk. Panjenengan disuruh meneruskan seperti beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika waktu itu beliau mau wafat berpesan hanya 3 kali, umati, hanya berpesan di situ. Terus hei umatku, perjalananku. Nah itu adanya kitab suci Al-Quran dan rukun 5 itu disuruh meneruskan, melanjutkan adanya warasatul anbiya, dan adanya NU yang namanya ulama itu warasatul anbiya. Semua manusia termasuk, tersebutnya Adam dan Hawa manusia ini termasuk pewaris para nabi. Adanya ulama, adanya warasatul anbiya. Bukan hanya kaum Islam saja, semua umat disuruh melanjutkan. Ada tatanan 4 tangga yang dilalui beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah. Adanya 4 tangga, yaitu adanya ilmu syariat dan ilmu toreko, ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat. Itu intinya termasuk tangga yang dilintasi beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ilmu Jawa sama saja. Ilmu Jawa itu ilmu tua, selisih 500 tahun dengan ilmu Islam. Nah, awal ilmu Islam dari Arab diboyong dengan Ki Ageng Syekh Sunan Kalijogo. Pertama yang menyebarkan agama Islam yaitu Ki Ageng Syekh Sunan Kalijogo. Melintasi ilmu kapitayan, tidak langsung menjabarkan dengan Arab. Melintasi kajian Jawa dulu lewat wayang, kewayangan. Karena nenek moyang kita leluhur Jawa itu sudah memegang teguh kitab Jawa kuno. Nah, leluhur kita termasuk
sakti waktu itu, sakti Mandraguna, ampuh dulu itu memang. Lalu ada lahir ulama itu, warasatul anbiya, ya sesuai ada di Al-Quranul Karim, pewaris penerus para nabi. Sebelum ada lahirnya nabi terakhir, Nabi Agung Muhammad, sudah ada para nabi yang mendahului adanya sebutan Nabi Adam. Lalu ada kitab-kitab sebelum kitab suci Al-Quran, kan ada kitab-kitab seperti ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Terakhir disempurnakan adanya kitab suci Al-Quran. Nah, semua yang dilintasi selain Islam ya ada di Al-Quran, memang disempurnakan menjadi satu di semua kitab itu yang tersebut. Taurat, Zabur, Injil itu semua ada di Al-Quran Karim. Cuma yang dilalui selain Islam tidak membaca ayat Arab di situ. Sama saja, semua agama baik, semua agama benar, tidak ada agama yang jelek, karena semua milik Tuhan. Dalam hakikatnya semua agama hanya jembatan kan di situ. Agama masing-masing hanya jembatan. Jadi kalau panjenengan untuk mencarinya agama yang sebenarnya, gitu. Untuk mencari agama yang hak, ya sesuai dengan firman yang turun di diri kami ini, Al-Baqarah 28. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Sesuai yang turun di kami, dan dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Zat Tuhan yang Maha Esa sebagai saksinya yang utama. Nah, maksudnya Allah Ta'ala yang mengutus diri kula ini bukan mengada-ada. Firman Zat Allah memang mengutusnya. Jadi intinya wahyunya turun di Jombang di diri kami ini. Selama berapa tahun nggak fungsi sangkan parani gesang itu, lalu wahyu turun Jombang yang kami pegang ini sampai sekarang ini, namanya sangkan parani urip itu. Kami diperintah, disuruh mengantar, mengarahkan semua umatnya, semua hambanya. Agama apapun bisa, untuk mengetahui agama yang sesungguhnya. Bunyinya kan di situ, semua agama kalah. Ini yang sebenarnya agama, dinul haq. Apa sih agama ini? Maksudnya agem pusoko. Pusoko ini loh, kamu pegang untuk perjalanan hidup di muka bumi ini sampai menuju akhir Allah dengan selamat. Memang jembatan yang terakhir, dinul haq, itulah panjenengan jika sudah mengikuti wejangan Jawa yang kami selenggarakan di setiap malam Jumat Legi, itu panjenengan sama dengan sampai titik akhir ke dinul haq. Itulah namanya panjenengan sudah menemui titik akhir, itulah namanya awaludin ma'rifatullah. Sudah mengenal panjenengan agama
yang sesungguhnya. Sudah sampai titik akhir. Awal memang harusnya mengenal zat dulu panjenengan, enggak kebingungan lagi. Jika sudah sampai ke dinul haq, awaluddin ma'rifatullah. Panjenengan awal beribadah membawa keyakinan, ya mengenal yang diyakini lah, mengenal yang memerintahnya. Diri kula panjenengan diperintah bersujud, bersembah, harus mengenal yang disujudi, harus mengenal yang disembah, jadi harus mengenal yang disembah. Jika panjenengan belum sampai titik masih dibayani angan-angan, sesembahnya masih di dalam angan-angan, belum sampai titik akhir, belum sampai pas ke dinul haq. Mana yang kau hadap ya belum sampai, belum tahu, yang kau yakini belum, hanya mengenal sebuah namanya saja. Kalau di Islam namanya Allah. Dengan jika sudah menguasai ilmu hakikat dan ilmu tauhid, lalu sudah mengenal zikir siri, itu ya masih proses, belum. Hanya mengenal sebuah sebutan nama sama saja masih syariat, ya belum mengenalnya, itu masih geraknya gerak batin, ucapan batin. Ada lanjutannya, panjenengan harus melangkah yang dilalui Rasulullah, itu masih melintasi kendaraannya, sahabatnya, diri kula panjenengan jika mengenal zikir batin itu. Allahu itu hanya masih mengenal kendaraannya, sahabatnya. Rasulullah namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Panjenengan masih memakai kendaraannya, sahabatnya yang terakhir namanya Sayyidina Ali. Memang tersebutnya keluarga yang terdekat Sayyidina Ali itu, yang dipercaya oleh Rasulullah Nabi Agung waktu itu, gudangnya ilmu, masih berilmu. Kalau bayang, kalau masih melintasi kendaraan sahabatnya Sayyidina Ali itu, masih berilmu. Teruskan, itulah masih ma'rifat ilmu. Teruskan sampai panjang ma'rifat aku. Jika sudah mengenal dinul haq, ma'rifat aku, agar mengerti ma'rifat ilmu dan ma'rifat aku. Ma'rifat ilmu ya panjang disuruh belajar. Nah, jika sudah mengerti, ya panjang tinggal melakukan, ngamalkan. Akhirnya panjenengan disuruh damai rukun, disuruh jujur, disuruh adil. Laku itu namanya melakukan. Seperti panjenengan membaca ayat di Al-Quran, firman-firman Allah. Disuruh apa? Firman Allah itu menyuruh apa dengan diri kita ini? Nah, dipraktekkan dengan laku, itu membuktikan dan Allah itu menilai di situ. Bukan kok diri panjenengan, diri kula panjenengan ibadahnya nggak prai-prai, sujudnya nggak prai, bukan di situ. Diri kula panjenengan beribadah bermacam-macam cara, itu kan hanya alat, modal. Namanya sholat, apalagi namanya sholat, kan bermacam cara sholat. Kalau di Islam bermacam-macam, ada sholat syariat, ada sholat hakikat. Nah, selain Islam yang mengajarkan sholat juga kan bermacam cara. Itu kan cuma alat, semua alat
untuk menuju mengenal zat Tuhannya masing-masing. Cuma cara berbeda-beda cara, tidak boleh disalahkan, semua baik. Mari panjenengan diri kula sadar berbondong-bondong untuk mencari, untuk mengenal ya Tuhan. Monggo melintasi ke kajian kami ini adanya ilmu sangkan parane urip. Saya arahkan mengenal sejatining urip, zat Allah yang hidup kekal abadi. Itu sangat penting agar diri kula panjenengan hidup tepat sasaran, tidak melenceng. Yang kau hadap sudah pas, yang kau tunjuk ya sudah pas, yang kau sujudi sudah pas. Karena panjangan sudah mengerti, sudah saya arahkan, sudah pas. Jika panjangan sudah mengikuti kajian Wejangan Jawa dan Biatan Islam, saya arahkan, saya tunjukkan, ini loh sang hidup zat Tuhan yang Maha Esa. Panjenengan harus membawa bekal yakin, yakin yang kuat, yakin hak kul yakin. Jadi saya nyatakan semua bisa, menyatakan zat wujud zat Tuhan, semua bisa, semua umat bisa, baik pria atau wanita bisa menyatakan mengenal zat Tuhan yang Maha Esa yang selama diri kalian yakini. Zat Allah itu tidak memandang hambanya yang seperti apa, semua bisa pokoknya. Monggo, saya tunggu jemaah lagi yang mendatang, silahkan yang mau hadir, monggo silahkan hubungi nomor telepon yang sudah kami kenalkan di media YouTube itu dan alamat lengkap. Monggo silakan hadir di setiap malam Jumat lagi yang kami selenggarakan. Monggo manfaatkan sisa usia diri kalian dan manfaat waktu eman. Zat Allah berwujud bisa dinyatakan, namun tidak bisa dijabarkan seperti apa. Harus yakin diri kalian itu. Itulah yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan membawa berkah dan bermanfaat bagi semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita. Jika ada kesalahan diri kami matur, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.